Assalamualaikum. Sejatinya, setiap manusia tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Walau hanya sedetik yang akan dilewati, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Sang Pencipta segala sesuatu. Dan kondisi saat ini adalah mungkin momen yang paling tak ingin terulang lagi di kemudian hari. Karena betapa tidak nyamannya ada di kondisi saat ini yang bisa dikatakan tidak normal lagi seperti biasa, di mana suatu hal yang mungkin sangat kecil bagi kita akan tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar bagi sang bumi dan penghuninya. Bahkan ia bisa merubah tatanan kehidupan manusia yang tadinya merasa aman, sekarang malah menjadi tidak karuan. Yang tadinya merasa damai sentosa, sekarang malah serasa mau putus asa. Lalu pertanyaannya, ulah siapakah yang menjadikannya seperti ini? Untuk pertanyaan tersebut, sebagai umat muslim, tentunya kita sudah mengetahui jawabannya. Karena Al-Quran telah siap dengan jawabannya, sebagaimana dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwasanya kerusakan-kerusakan yang muncul di muka bumi disebabkan oleh penghuninya sendiri. Kemaksiatan dan kemusyrikan manusia itu menjadi sebab utamanya. Dalam tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Buya Hamka, dijelaskan bahwasanya Allah telah mengirimkan manusia ke atas bumi ini ialah untuk menjadi khalifah Allah, yang berarti pelaksana dari kemauan Tuhan. Banyak rahasia kebesaran dan kekuasaan ilahi menjadi jelas dalam dunia karena usaha manusia. Sebab itu, maka menjadi khalifah hendaklah menjadi muslih, yakni yang suka memperbaiki dan memperindah. Tak dapat dipungkiri bahwasanya dari zaman ke zaman, terutama ilmu pengetahuan dan teknologi memang maju dan berkembang sangat pesat. Namun, sejalan dengan kemajuan tersebut, perkembangan persenjataan dan alat perusak lingkungan juga maju. Ayat ini juga menjelaskan bahwa tidaklah semua pekerjaan manusia itu jahat, bahkan hanya sebagian. Misalnya, kemajuan kecepatan pesawat yang digunakan sebagai alat transportasi, akan tetapi di sisi lain, pesawat itu pula telah digunakan untuk melemparkan bom, seperti bom atom, bom hidrogen, dan senjata-senjata nuklir lainnya. Tak hanya itu, lingkungan pun bertambah parah dengan banyaknya kendaraan berasap dan pabrik-pabrik yang menimbulkan pencemaran udara yang dapat membahayakan keselamatan hidup manusia dan kehidupan sekelilingnya. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah setengah atau sebagian dari akibat perbuatan dan keserakahan manusia. Oleh karena itu, sejak awal Allah telah memperingatkan akan adanya akibat dari ulah manusia tersebut. Padahal, jika manusia sadar bahwa sejatinya bukan hanya dirinya yang hidup, masih banyak yang membutuhkan keasrian bumi ini. Hewan, tumbuhan, bahkan keturunannya pun akan hidup melanjutkan perjuangannya di bumi ini. Di akhir ayat dijelaskan bahwa di balik semua kerusakan atau bencana yang terjadi tidak lepas dari tujuan Allah Subhanahu wa taala,
yakni supaya kita merasakan akibat dari perbuatan kita sendiri. Dan pada akhirnya kita menyadari, memohon ampun dan kembali kepada jalan hidup yang sebenarnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Kembali dalam arti melihat diri dari mengoreksi niat, kembali memperbaiki hubungan dengan Tuhan, juga dengan sesama makhluk. Jangan hanya ingat akan keuntungan diri sendiri, lalu merugikan orang lain. Jangan hanya ingat keuntungan sementara dengan merugikan bersama, yang ujung-ujungnya meninggalkan kerusakan di muka bumi.